Sebelum terangkat, sebelum dibombardir itu Gaza, sehari di Eropa, walaupun masih tertinggi pertambahan umat Islam di Eropa, tertinggi Pak. Kalau umat lain itu minus, penduduknya minus, umatnya minus. Benar ini. Waktu sebelum Gaza dibombardir, hanya 40 orang sehari di Eropa. Hari ini per hari 800 orang per hari. Kenapa? Mereka penasaran dengan Islam. Bahkan jauh sebelum itu, ketika peristiwa 11 September, dibomnya gedung kembar di Amerika itu, World Trade Center, pusat perdagangan dunia di Amerika, di New York, ada yang membom, menabrakkan pesawatnya itu. Orang di Eropa penasaran, ada apa nih dengan umat Islam? Apa memang benar ajarannya mengajarkan untuk membombardir itu, untuk membunuh? Sehingga mereka penasaran. Al-Quran, buku-buku yang berkaitan dengan Islam habis itu di toko-toko buku di Amerika. Mereka penasaran mempelajari Islam. Dan ketika mereka mempelajari Islam, ternyata tidak ada satu kata pun dalam ayat Quran, dalam ajaran Islam yang menyuruh membunuh orang yang tak bersalah. Bahkan membunuh satu orang sama dengan membunuh semua umat manusia. Kembali, kenapa harus Islam? Hari ini umat Islam sebetulnya tidak perlu khawatir. Saya dari dulu berpikir ketika mendengar kata globalisasi, kenapa kita harus takut dengan globalisasi? Globalisasi itu pada hakikatnya adalah pencarian kebenaran yang hakiki. Al-haqqu min rabbik, kebenaran yang sungguhnya benar. Dan hari ini terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, orang sedang mencari kebenaran. Yang dicari oleh kita apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, minallah illallah, Allah la hawla wa la quwwata illa billahil amma ba'd. Al-mukarramin, para alim, para asatid wal asatijah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua Dewan Wilayah Syarikat Islam Indonesia, guru saya, guru kita, pengasuh pondok pesantren Syarikat Islam Indonesia yang sama kita hormati dan banggakan, reng-rengan pengurus cabang, anak cabang, ranting, dan umat kaum Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi yang sama kami hormati dan insya Allah dimuliakan. Tidak ada kata yang paling mulia dan utama saat ini kita ucapkan kecuali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di haflah mubarakah insyaallah dalam rangka halal bihalal. Tentunya sholawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan pada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya hadir di sini tidak ada lain dalam satu niatan silaturahmi.
mungkin pas dengan temanya tadi, halal bihalal, satu momen strategis untuk membangun ukhuwah jamaah dan imam insyaallah. Kenapa? Silaturahmi itu satu kewajiban yang tersembunyikan. Kenapa? Ada satu keterangan, barang siapa yang memutus tali silaturahmi haram mencium bau surga. Bayangkan, artinya apa? Silaturahmi itu wajib. Timbul persoalan karena kita kurang silaturahmi. Alhamdulillah, terima kasih nih pada guru kita, pengurus anak cabang Serikat Islam Indonesia Perakan Salak yang sudah mengundang saya. Sebab tanpa diundang beliau malu saya hadir. Kenapa? Loh, yang tidak diundang itu datang maling loh. Mohon maaf. Kalau tidak diundang datang tiba-tiba maling ya. Jadi saya hadir diundang, tidak lain bukan untuk mengajari ya. Saya tidak ingin mengajari apa namanya mamatahan menjahit kameri. Kenapa? Ya, pakai Cokro ini guru saya, Pak Iwan juga guru saya. Ya, ini berdiri di sini tuh sebetulnya apa ya? Kualat kali saya. Ya. Kenapa? Ya karena ujian dari Allah. Jujur, saya diuji oleh Allah. Gara-garanya protes. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah. Protes apa? Bapak Ibu, mohon maaf saya cerita dulu sedikit ya, biar nyambung. Protes apa? Waktu di SMP dulu, saya di Raja Galuh, Bu. Ya, SMP Negeri 1 Raja Galuh, Majalengka. Jadi kalau pengen lihat wajah anak raja seperti ini nih. Ya. Waktu itu ketika disuruh oleh guru mata pelajaran matematik aljabar waktu itu Pak Abu Bakar, 1, 2, 3, 4 orang ke depan itu tidak bisa mengerjakan soal PR atau harian itu tugas harian. Begitu saya andilalah kebetulan bisa, bukan karena pintar, jujur aja. Nah, yang 4-5 orang ke depan yang tidak bisa mengerjakan itu dulu kan pakai kapur. Kata gurunya Pak Abu Bakar, coret jidatnya. Saya coretnya dulu jidatnya pakai kapur. Nu dicoret serius, teman-teman. Itu kan jadi pejabat Pak. Ada yang kepala dinas, pengawas, minimal kepala sekolah. Giliran saya tidak jadi apa-apa. Hari ini saya berdiri di sini dipanggil sebagai Presiden Dewan Pusat. Jabatan apalagi yang lebih tinggi dari itu? Ngeri saya. Jadi jelas ini musibah bagi saya. Mohon maaf, jadi terima aja. Pokoknya udah terjadi begitu ya. Masya Allah, terima kasih dan mohon maaf. Saya yakin panitia sudah menyediakan penginapan ya, dan beliau sangat kecewa. Saya juga ya kecewa nggak kecewa. Kenapa? Saya ingat kemarin staf ahli di Dewan Pusat menyampaikan Pak Cokro itu betul-betul beliau mandiri. Ketika beliau berkunjung kemanapun selalu bawa pelket, tempat tidur yang biasa dipakai oleh tentara itu kemanapun ya. Maksudnya apa? Tidak mau merepotkan kepada panitia atau kepada pengurus daerah. Saya juga berpikir begitu Pak Kiai. Ya, anak saya ya tempatnya udah dibookingkan. Ya kalau udah mau apa? Mau bawa pellet, nggak ada pelletnya gitu ya. Sekarang bawanya ATM Bu. Baik Bapak Ibu, halal bihalal, halal ya sah, diizinkan. Bahasa aslinya tuh begitu. Tapi sampai ke Indonesia jadi saling memaafkan ya gitu ya, saling memaafkan. Ya, ini momen yang terbaik untuk kita. Tapi biasanya tadi juga sudah disampaikan, halal bihalal itu dilaksanakan setelah Idul Fitri. Idul Fitri
itu kembali kepada kesucian. Apa memang kita sudah suci awal? Sebelum Ramadan kita suci? Balik lagi ke situ, tidak. Kita penuh dengan dosa, penuh dengan kekilapan. Suci di sana ketika kita lahir. Waktu kita lahir itu tidak bawa itu dosa turunan, tidak bawa itu dosa warisan. Ya, kita dalam keadaan suci, bersih. Mudah-mudahan ibadah kita yang dijalani selama sebulan penuh itu betul-betul sesuai yang diharapkan, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah saum dengan penuh ketakwaan, sehingga kita menjadi orang yang kembali seperti anak baru dilahirkan, walaupun sesuatu yang tidak mungkin. Yang lebih pas mungkin kembali pada kebebasan setelah kita dikungkung selama sebulan penuh untuk mengendalikan hawa nafsu. Mungkin itu yang lebih pas. Ya, tetapi justru disinilah kita diuji mampu tidak untuk mampu mengendalikan hawa nafsu setelah Ramadan minimal 11 bulan ke depan. Itu yang paling penting. Kaitan dengan ilmu dalam kesempatan ini, kalau tadi kembali kepada kesucian, saya ingin mengajak bagi kaum Syarikat Islam Indonesia itu kembali kepada jati diri. Jati diri sebagai individu, jati diri sebagai makhluk sosial, jati diri sebagai makhluk Tuhan. Jati diri sebagai individu, bahwa sesungguhnya kita ini pasti punya kelebihan dan tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu jangan kecil hati, jangan minder. Kalau di aliyah, kalau di MTS kita mendapatkan pelajaran 17, 21, 11 atau 16 mata pelajaran, pasti dari 16, 17, 21 atau 11 mata pelajaran itu ada yang paling kita sukai. Hewa bisa naik belajar matematik, hewa bisa gila-gila. Tapi orang senangnya dalam belajar olahraga. Olahraga tapi kesana dipupuk. Kenapa? Ke depan kalian yang menjadi siswa-siswi itu akan mencapai prestasi yang unggul manakala kalian memupuk, mengembangkan, membangun, menjadikan cita-cita kamu terwujud sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Anda. Kenapa? Karena kebahagiaan ada di situ. Kebahagiaan itu salah satu di antaranya manakala bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Permasalahannya adalah cita-cita yang mana yang sesungguhnya kita harapkan, yang dibenarkan. Ini yang paling penting nih. Pertama, hati-hati ketika memilih wadah. Wadah itu akan menentukan apapun isinya, apapun makanannya, wadah akan menentukan. Mau makanan yang enak dan mahal itu, kalau tempatnya mohon maaf pispot misalnya, satu nih penting ya, pilih wadah yang sesuai, yang pas dengan peruntukannya. Alhamdulillah, tadi saya katakan kembali kepada jati diri. Syarikat Islam Indonesia hendak melaksanakan Islam seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Maksudnya apa nih? Maksudnya tidak lain. Anda sebagai seorang petani, jadi petanilah seorang muslim. Teu aya deui itu petani nu ngagalian maculan galon batur. Teu aya deui itu petani anu ngalaan hak batur. Teu aya deui itu pepelakan anu condong ke tanah batur. Nah, Anda jadi kusorangan, lamun jadi kusorangan,
tumbuh ke sorangan eta nu condong ka batur teh batur eta teh. Para gara-gara begitu coba lawan kembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya aman tuh ya. Pertama wadah, yang kedua apa? Yang kedua ini yang penting nih, Indonesia ini Bapak Ibu dibangun, oke saya pakai unsur aja lah, oleh unsur NK. R-nya masuk enggak? Boleh kalau mau disebutkan R dan I. N-nya saya pakai natrium. Bu, Pak, natrium. Indonesia dibangun oleh 3 unsur utama. N, K, R dalam tanda petik, I. N-nya dari sejarah kita mencatat perolehan suara paling besar tuh. Yuk kita lihat. Pertama yang berkuasa natrium. Kedua natrium juga cuman agak keijo-ijoan gitu ya. Yang ketiga natrium juga. Yang terakhir natrium udah 3. Kemarin saya tanya kepada jamaah di sana itu, dari perjalanan sejarah Indonesia yang sudah 8 kali ini, 7 atau 8 kali kita dipimpin oleh unsur tadi dari N, K, I, ya R dan I itu, mana yang paling enak? Enakan zaman Pak Harto. Ya, ada yang enakan zaman Pak Harto. Kenapa catatan pertama begitu? Catatan yang kedua, jujur sangat menyakitkan. Nenek kita itu menjual onderdil yang paling penting dalam satu mesin kapal itu. Yang hari ini, Pak Bu, hari ini, kalau itu dibuat mati, kemarin beberapa bulan yang lalu itu dibuat mati selama 2 pekan, sehingga betul-betul perekonomian lumpuh. Kenapa? Selama ini kita disibukkan dengan uang kertas, uang logam, iya kan? Riuh dalam menurut itu. Setuju sependapat tadi ya. Uang bukan segalanya, tapi kan segalanya pakai uang. Iya. Hari ini Bapak Ibu, saya ke Sukabumi tidak harus menggondol itu kertas, itu logam. Satu kartu mau apa loh? Ya. Tapi itu tersangkut pada jaringan internet, jaringan telekomunikasi. Sekarang yang pegang itu bukan kita. Operatornya ada di Singapura. Bukan kita. Kenapa dijual tuh? Sama nenek kita dulu. Ingat ya Allah, padahal itu penting. Masih ingat ya. Namanya Laksamana, tapi bukan jenderal kapal ya. Dia yang menjual. Tapi ketika nenek kita jadi nakoda waktu itu. Hari ini kondisi kita jujur dalam kondisi carut marut. Kalau tadi disinggung, kalau yang menyimak itu di WAG kemerdekaan umat, wow, keren. Apa di situ? Kondisi dunia, kondisi Indonesia. Kalau diibaratkan bangunan yang berdiri ini sudah sangat-sangat rapuh. Ketika kita lihat bocor di sana, kita perbaiki di sana, bocor di sini. Kita perbaiki di sini, bocor di itu. Lamun cicing bae eta bangunan ambruk.
Rek dibongkar kabeh biayana gede pisan, moal mampu urang. Tanagana eueuh biayana komo. Lamun cicing bae pasti urang kaambrukan bangunan eta. Jadi urang kudu kumaha? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu, keluargamu dan ahli warismu dari ancaman api neraka. Itu ya, minimal diri kita, keluarga kita dan ahli waris kita, selamatkan dari itu semua. Salah satunya adalah lembaga pendidikan Syarikat Islam Indonesia Parakan Salak ini merupakan kawah candra di mukanya umat Islam. Ya. Kenapa harus Islam? Inna dina indallah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul muflihun. Hari ini Bapak Ibu, tadi kalau disebut dunia dalam kondisi carut marut, tapi tahu nggak? Gara-gara itu gajah dibombardir di Eropa, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, dan negara-negara di Eropa. Sebelum terangkat, sebelum dibombardir itu gajah, sehari di Eropa, walaupun masih tertinggi pertambahan umat Islam di Eropa, tertinggi Pak. Kalau umat lain itu minus, penduduknya minus, umatnya minus. Benar ini. Waktu sebelum gajah dibombardir, hanya 40 orang sehari di Eropa. Hari ini per hari 800 orang per hari. Kenapa? Mereka penasaran dengan Islam. Bahkan jauh sebelum itu, ketika peristiwa 11 September, dibomnya gedung kembar di Amerika itu, World Trade Center, pusat perdagangan dunia di Amerika, di New York, ada yang membom, menabrakkan pesawatnya itu. Orang di Eropa penasaran, ada apa sih dengan umat Islam? Apa memang benar ajarannya mengajarkan untuk membombardir itu, untuk membunuh? Sehingga mereka penasaran. Al-Quran, buku-buku yang berkaitan dengan Islam habis itu di toko-toko buku di Amerika. Mereka penasaran mempelajari Islam. Dan ketika mereka mempelajari Islam, ternyata tidak ada satu kata pun dalam ayat Quran, dalam ajaran Islam yang menyuruh membunuh orang yang tak bersalah. Bahkan membunuh satu orang sama dengan membunuh semua umat manusia. Kembali, kenapa harus Islam? Hari ini umat Islam sebetulnya tidak perlu khawatir. Saya dari dulu berpikir ketika mendengar kata globalisasi, kenapa kita harus takut dengan globalisasi? Globalisasi itu pada hakikatnya adalah pencarian kebenaran yang hakiki. Al-haqqu min rabbik, kebenaran yang sungguhnya benar. Dan hari ini terjadi. Di muka bumi ini, di dunia ini, orang sedang mencari kebenaran yang betul-betul benar, bisa menuntun manusia ini. Yang dicarinya apa? Yang dicari oleh kita itu apa sih? Bu yang dicari oleh kita itu apa sih? Duit, pangkat, jabatan, harta kekayaan. Ayo, apa yang dicari oleh kita? Allahu Akbar. Benar Pak, yang kita cari adalah mardotillah, ridho Allah. Bapak Ibu,
mau kaya, nggak perlu agama. Loh, kaget kan? Soviet itu negara komunis tidak kenal dengan agama. Bahkan dia tidak mau tahu dengan adanya Tuhan. Dia menjadi negara superpower. Amerika yang liberal, Amerika yang pragmatis, dia pun tidak mengenal agama. Apa itu agama? Dan nenek kita pun ngomong, kiai itu tukang ramal. Apa akhirat kayak yang udah pernah mati aja. Begitu kan? Nenekku ngomong begitu tuh. Tapi alhamdulillah kemarin pergi umroh. Udah sadar kali ya. Kita doakan mudah-mudahan sadar. Insyaallah. Ya. Pak Bu, ini perjalanan saya. Pertama tadi saya protes, diuji oleh Allah begitu. Yang kedua, ini juga protes 10, ya nggak protes lah. Mungkin saya merenung yang tadi, apa sih yang dicari dalam hidup ini? Duit. Saya butuh duit, tapi duit bukan tujuan, kan gitu. Jabatan, ya boleh jabatan perlu, tapi jabatan bukan tujuan. Oke, harta kekayaan, mobil yang bagus, rumah yang mentereng juga bukan tujuan. Semua itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Bapak Ibu, saya investasi. Mohon maaf, ini tahdus ini Bapak Kiai. Saya investasi mulai dari puluhan, ratusan sampai M. Apa? Akhirnya kecewa. Kenapa? Yang M itu terakhir saya ditawarin, Pak Haji mau ikut gabung nggak? Gabung apa? Ini ada peluang invest. Invest apa? Batu bara, tambang batu bara. Terserah berapa saja Pak Haji ininya, nanti kita atur. Ada anak seorang pengusaha batu bara, sekolahnya baru kelas 2 SMA. Itu viral, kekayaannya sudah 5 triliun 5 triliun bukan 5 miliar. Saya pikir ini kesempatan itu tidak akan sampai kepada semua orang. Hari ini kesempatan itu sampai kepada saya. Kapan lagi kayak saya jadi orang kaya? Kumaha rasanya kamu gak bisa 1 triliun kan gitu. Oke. Pak Bu, apa tuh tujuannya? Hayang benghar, tujuannya hayang loba duit, tujuannya materialistis, bukan mardotilah. Akhirnya la kalam wala salam. Di catatan mudah-mudahan ada hikmah ya. Jadi kaya harus, banyak duit perlu, punya rumah bagus kudu, iya, punya mobil mewah boleh. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan. Yang kita harapkan adalah selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah tujuan yang utama bagi kita untuk terus diperjuangkan kapan dan dimanapun. Oke, apa tuh? Kembali menjadi jati diri. Pertama wadah. Alhamdulillah kita semua mayoritas tercoba di sini, ya. Mungkin ada saudara-saudara undangan dari orang lain, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi'udurikum. Kalian, kita yang sudah berada dalam wadah Syarikat Islam Indonesia, Allahu Akbar, insya Allah sudah memilih wadah yang benar. Kenapa? Dasarnya, pedomannya Al-Quran dan Sunnah yang nyata. Tadi ketika kita melihat, meniat
untuk melakukan sesuatu dengan niat lillah, maka tuntunannya, panduannya harus Al-Quran dan Sunnah yang nyata. Ketika tuntunannya Al-Quran dan Sunnah yang nyata, pasti kita selamat di dunia dan di akhirat. Manakala kita selamat di dunia dan di akhirat, pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Catatannya apa tadi? Pedomannya, tuntunannya, acuannya harus Al-Quran dan Sunnah yang nyata. Ya, jati diri organisasi itu adalah sebagai organisasi pergerakan. Artinya apa? Kaum Syarikat Islam Indonesia harus terus bergerak, tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh kondisi apapun. Kenapa? Kalau sudah tidak bergerak, kalau nggak stroke ya, naudzubillah ya, naudzubillah. Jati diri organisasi pergerakan. Ya, hendak melaksanakan Islam seluas-luasnya dan sepenuhnya. Yang petani, jadilah petani sebagai seorang muslim. Ketika siap memulai melangkah, ya, setiap akan melakukan sesuatu, awali dengan bismillah pasti. Selesainya apapun alasannya, apapun hasilnya, itu tidak lepas dari qada dan qadar Gusti Allah. Betul? Jadi yang pertama tadi apa? Niatnya harus lillah, mardotillah. Yang kedua, ikhlas menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan sakit. Pasti tidak akan stres. 90% orang sakit itu karena tidak ikhlas menerima qada dan qadar. Ini hasil penelitian dokter. Ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga bersyukur. Apapun yang ada, apapun yang terjadi, apapun yang kita terima hari ini, bahkan kapanpun, itu tidak lepas dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak lepas dari qada dan qadar Allah. Maka bersyukur. Jadi sesungguhnya orang yang kaya itu, orang yang merasa kaya itu adalah orang yang bersyukur. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kantong saya duitan, tapi alhamdulillah Allah masih kasihan napas. Coba kalau nggak bisa napas, seberapa duit eta ka dokter. Padahal ka dokter, ka rumah sakit, diobatan, dioperasi, akhirnya mati. Iya. Akhirnya mati. Coba lihat. Bahkan terakhir obat itu sesungguhnya kata dokter Terawan Agus Purwanto itu, mantan Menteri Kesehatan, beliau mengatakan obat yang dijual di apotek, mohon maaf nih Pak apoteker ya, mohon maaf ini saya hanya menyambung beliau mengatakan, ya, obat yang dijual di apotek, obat yang diberikan oleh dokter dan atau rumah sakit itu tidak dapat menyembuhkan, hanya mengurangi rasa sakit, dan itu tidak lepas dari narkoba. Maka ayeuna ka dokter isukan kita balik deui, nanti minggu depan balik lagi sini ya, bere deui obatna, can waras ditambah. Saya begitu Bu dulu. Saya dokter Pak, yang namanya darah tinggi itu nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan. Terus buat apa saya ke dokter? Oke. Bapak tahu tahun berapa Bapak mulai mengidap penyakit darah tinggi katanya? Saya bilang tahun 2000 waktu mau hajian. Waktu itu di check up gitu kan. Berapa waktu itu? 130 per sekian. Itu sudah gejala darah tinggi. Normal saat itu saya harus 120.
Nah, waktu itu terakhir berapa Pak? Terakhir waktu itu 2009, waktu ketemu dengan dokter itu, dokter terkenal di Cirebon. 2009 Pak. Waktu itu berapa? Terakhir 190.000. Ini Bapak, kalau Bapak biarkan, kalau nggak sentruk mati Pak. Jadi gimana Bapak? Bapak harus minum obat. Saya kasih obatnya ini, Hiblok 50 mg. Nanti minggu depan sini lagi ya. Kan gitu kan. Minggu depannya balik lagi ke situ. Dok, saya sudah memenuhi apa? Minum obat yang dokter kasih. Coba saya periksa. Obat ini cocok untuk Bapak. Ya. Jadi nggak usah balik lagi sini. Itu bahaya tuh dokter tuh. Biasanya kan suruh balik lagi. Ya. Nggak usah balik lagi sini, Bapak beli aja sendiri. Boleh dok begitu? Boleh lah. Obat ini sudah cocok untuk Bapak. Beli aja sendiri. Setahun, 2 tahun. Tahun ketiga obat itu tidak ada di pasaran. Tanya ke dokter, dok, saya masih minum obat sesuai dengan anjuran dokter itu. Sekarang obat itu tidak ada. Oh, ganti, pakai obat ini. Ganti lagi dengan apa itu? Dengan atenolol kalau nggak salah. Betablok 50 gram. Betablok sudah tidak ada lagi di pasaran, ganti lagi dengan atenolol 50 mg. Dok, saya sudah sekian tahun masih minum obat sesuai anjuran dokter. Tapi kok saya rasanya beda sekarang. Coba saya periksa. Diperiksa lagi. Obatnya harus ditambah. Hari ini ditambah dengan amlodipin 5 gram. Apa artinya? Itu narkoba. Morfin, tidak ada obat yang bebas dari itu, sehingga membuat jadi orang sakit ketagihan. Ini catatan aja ya. Nah, hari ini saya berhenti dari itu semua. Bapak Ibu mohon maaf nih, saya cerita, mudah-mudahan ada manfaatnya. 90-91 saya lumpuh total di Jakarta waktu itu. Kenapa? Gara-gara emosi saya tahan. Seharusnya staf saya itu saya hajar dan dia mati. Tapi sempat waktu itu saya masih berpikir, saya ini guru. Kalau dia mati saya hajar, apa kata dunia? Saya tahan emosi dong. Setelah itu lumpuh. Saya digotong dari ruangan. Tapi alhamdulillah saraf saya nggak konslet. Betul, nggak sampai pecah pembuluh darah saya. Saya kendalikan orang sekeliling, tolong badan saya dibalur dengan remason. Balur remason. Tolong angkat kaki saya supaya ada sirkulasi darah. Tolong cek tensi saya 55/sekian. Wah, bagaimana nggak lumpuh saya? Gara-gara dibalur remason, itu awalnya panas, kemudian dingin kan, menggigil tuh. Saya pengen pipis. Ini gimana? Tidak bisa bangun, kesengat. Allahu Akbar. Hanya ada Pak Uyun Khalid namanya, wakil kepala sekolah waktu itu, mencium kening saya, nggak tahu baca apa. Tiba-tiba saya baca bangun, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih hidup. Tapi ada catatan dari situ, 98 akhir atau 99 awal saya pulang kampung. Karena orang tua ayahanda meninggal, ibu tinggal sendiri dengan niat menemani ibu, mengasuh ibu katakanlah. Saya pulang kampung, tapi saya belum merasa sembuh 100%. Ketemulah dengan olahraga pernapasan. Waktu itu Satria Nusantara. Dan ternyata alhamdulillah, Allahu Akbar, saya sembuh 100%. Tapi karena jauh, bulan Ramadan, musim hujan, yang pasti sudah merasa sembuh, berhenti. Setelah berhenti kembali lagi sakit. Ketemu lagi dengan SNI, Seni Napas Indonesia, sembuh lagi. Ya, karena jauh lagi tadi sehat, ya musim hujan, Ramadan, perek lagi, balik lagi tuh penyakit. Terakhir saya ketemu dengan Mahatma, olahraga pernapasan maju sehat bersama. Akhirnya saya bertanya pada diri sendiri, saya ini masih mau hidup apa enggak? Oh jelas dong, masih mau hidup. Kalau masih pengen hidup harus sehat. Salah satu ikhtiar untuk sehat itu adalah senam pernapasan. Terakhir terbukti, kata dokter, olahraga yang paling baik untuk usia 17 tahun ke atas macam saya ini adalah olahraga pernapasan dan renang. Sudah tidak masanya lagi untuk main bola.
sudah tidak masanya lagi untuk olahraga yang menuntut hanya pergerakan satu organ tubuh. Ya Pak Bu ya. Tapi minimal dengan gerak-gerak ringan itu. Baik, kembali pada pokok masalah. Kembali pada jati diri organisasi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, organisasi kita adalah organisasi pergerakan. Harus terus bergerak, tidak dibatasi usia dan kondisi apapun. Yang kedua, yakinlah bahwa kita benar berada dalam satu wadah yang tepat. Ya, kenapa? Karena yang akan kita kejar, yang akan kita usahakan, yang akan terus kita perjuangkan adalah mardika. Kalau hari ini dunia, hari ini Indonesia carut marut atau kondisi gelap disebut seperti itu, karena tidak lain kita sudah jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, berikutnya adalah jamaah. Ya, itu yang harus terus kita pertahankan dan terus kita bangun. Kenapa? Sering diingatkan, la islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bi, la islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bil imamah, la imamata illa bil ta'ata, la ta'ata illa bil baik. Islam ini tidak akan maju, Islam ini tidak akan tegak, Islam ini tidak akan kuat manakala tidak berjamaah. Oleh karena itu, sekali lagi, wadah kita sudah tepat, ya. Maka saudara-saudara yang aktif di Muhammadiyah, silahkan aktif dengan Muhammadiyah. Saudara-saudara yang aktif dengan Nahdlatul Ulama, silahkan aktif dengan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara yang di versi, saudara-saudara yang di Al-Islam, dimanapun Anda berada, kapan dan dimanapun, ketika berbicara jamaah, ketika berbicara politik, ketika berbicara siasat, maka harus satu imam, harus satu jamaah. Dan jamaah yang harus diikuti itu tidak lain adalah jamaah yang pertama. Betul? Ya, jamaah yang pertama. Dan ini yang lebih penting, satu-satunya organisasi Islam, satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang memiliki program asas dan program tandim tidak lain adalah Syarikat Islam Indonesia atau SI. Siapa yang ngomong begini? Cak Nur, Dr. Nurholis Majid, beliau mengatakan bahwa satu-satunya organisasi Islam, satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang memiliki program asas dan program tandim sejak Indonesia belum merdeka, itu adalah Syarikat Islam. Oleh karena itu tadi saya katakan, kapan dan dimanapun Anda berada, siapapun Anda dan dimanapun Anda aktif berkegiatan, bangun terus persatuan umat, bangun terus persatuan umat. Kalau tadi dikatakan kenapa dunia ini, kenapa Indonesia ini carut marut, karena kita tidak bersatu. Kenapa itu Israel itu biadab berulah? Karena kita tidak bersatu. Satu batang lidi ada manfaatnya ada? Ada manfaatnya ada? Ada untuk tusuk gigi, paling banter jadi tusuk sate. Tapi kalau kita gabung satu sapu lidi namanya, itu laler tahu Israel, iya kecil.
Oke, kecil. Hari ini, Allahu Akbar, naudzubillah, sedih kita benar-benar. Negara-negara di Timur Tengah, Saudi Arabia dan negara-negara lain di sekitar itu mendukung Amerika untuk membubarkan Gajah apa? Gila. Ya, coba kalau umat ini bersatu. Ya, kapan dan dimanapun bangun terus persatuan. Yang kedua, bangun terus kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan umat. Umat harus bebas dari kebodohan, umat harus bebas dari keterbelakangan, umat harus bebas dari kemiskinan, umat harus bebas dari segala hal-hal yang negatif, tidak baik, kurang. Selama itu tidak, dan ini sekali lagi saya sampaikan pada pemerintah, bukan saya sentimen, bukan apa namanya ya, memarginalkan yang minoritas, tidak, tapi real umat Islam adalah mayoritas di Indonesia ini. Selama yang mayoritas ini miskin, mohon maaf, selama yang mayoritas ini terbelakang, bodoh, tidak akan pernah Indonesia ini menjadi maju. Bohong itu Indonesia Emas 2045. Jadi yang mayoritas ini harus benghar, yang mayoritas ini harus pintar, yang mayoritas ini harus kuat, harus maju. Gimana caranya? Ini yang penting. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bangunlah mulai dari Kawah Chandra di Muka ini, lembaga pendidikan Syarikat Islam Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini kita menyaksikan sudah mulai ya muncul, misalnya Profesor Dr. Ahmad Hidayat ya. Allahu Akbar. Ya, guru besar kita juga ya, alhamdulillah, Profesor Dr. Haji Ahmad Hidayat, MAG ya, Adi Hidayat ya, sudah muncul. Masya Allah, beliau Bapak Ibu, kalau kita ikuti perjalanannya, beliau punya cita-cita ingin seperti Pak Habibie, tapi Allah menakdirkan, mengarahkan dia menjadi tahfidz, seorang betul-betul ahli tafsir ya Quran, sehingga hari ini beliau sudah membangun pondok pesantren. Nanti saya pikir pondok pesantren Syarikat Islam Indonesia Parakan Salak ini harus mengarah ke sana. Jadi Ustadz Adi Hidayat nih, dia membangun pesantren dengan segala fasilitas yang mewah, banyak duit. Kenapa? Wah, dari mana-mana, kemanapun dia datang minta berapapun dikasih. Kenapa? Dia ahli Quran. Ahli Quran, menguasai betul-betul ilmu Quran. Sehingga dia membangun, dia hanya menerima 40 orang santri. Tapi dari 40 orang itu dari awal sudah diarahkan, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Dia khusus mengkaji Quran kaitan dengan kedokteran. Ditanya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi arsitek. Khusus mengkaji arsitek ya, Al-Quran dengan ilmu Al-Quran dengan arsitek dan seterusnya, ekonomi begitu. Hanya 40 orang. Kayaknya baru 4 jurusan. Dari 40 orang. Gratis mulai masuk sampai selesai S3 berapa. Dimanapun nanti kuliah dia diarahkan. Di setelah dibangun itu, jadi betul-betul dia seorang ilmiawan, seorang ahli yang benar-benar, karena memang sumber dari segala sumber itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu terbuktikan. Oleh karena itu ke depan saya pikir Kawah Chandra di Muka, lembaga pendidikan Syarikat Islam Indonesia ini harus mengarah ke sana. Ya. Berikutnya, ya berapa deh? Oh, masih ada waktu ya. Masih ada waktu, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, iya. Tadi disampaikan
bahwa sesungguhnya menjadi profesi apapun yang kita bidani, kapan dan dimanapun, tidak ada yang lepas, tidak ada yang bebas nilai. Maksudnya, tidak ada satu ilmu, tidak ada satu kegiatan, tidak ada satu profesi, tidak ada satu bidang garapan yang bebas dari nilai-nilai Islam. Coba, kalau kita tengok ke belakang, ahli matematik, aljabar, ahli kimia, ahli fisika, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mereka ya mengembangkan ilmu, melahirkan ilmu dengan tuntunan nilai-nilai Islam. Ya. Kemudian bagaimana selanjutnya kita harus mewujudkan itu semua? Ya. Kalau berkaitan dengan kondisi saat ini, tadi sudah disampaikan di awal, yuk kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan ahli waris kita untuk bebaskan dari ancaman api neraka. Kemudian berikutnya, mulailah yang bisa kita lakukan dari hal yang kecil, tetapi pikat. Misalnya apa? Kalau kita bawa kendaraan, motor atau mobil, tiba-tiba mogok, apa yang paling gampang kita kontrol? Apa yang paling gampang kita periksa? Bahan bakar, bensinnya, palingan bensinnya kosong, kurang kosong, argo nanti jalan, argo nanti jalan. Mulai dari hal yang kecil. Mohon maaf, sekali lagi tahadus bidikmah. Hari ini saya punya 17 kios. Bukan pamer-pamer nih ya, hadis gitu. Saya pegawai negeri, gajinya berapa? Tidak bisa korupsi. Guru tuh gak ada potongan jadi koruptor, Bu. Yakin? Paling korupsinya, korupsi juga sama ya. Saya taruh motor di depan. Kenapa? Dari awal saya sudah komitmen, Bu, supaya kusuk kita dagangnya, saya berhenti jadi pegawai negeri ya. Jangan deh ya, dia tahu bagaimana perjuangan saya menjadi guru. Oh ya udah, kalau begitu, bagaimanapun repotnya di pasar, bagaimanapun sibuknya di pasar, mohon maaf, saya sudah dibayar oleh negara. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kekeh, hari ibu-ibu makan langkah anak pendek, cina gitu ya. Si ibu mah, ya tolong bisa ke pasar, nggak ada sebab. Aduh, saya ini lagi tugas tuh. Tapi kan tugasnya itu konsentrasi akhirnya. Jadi terpaksa, anak-anak mohon maaf ya, bapak ada tugas keluar dulu ya, kalian kerjakan. Tuh korupsinya di situ tuh, masuk korupsi astagfirullahaladzim, masuk juga korupsi angger ya. Tapi apa pahalanya, ganjarannya apa? Motor saya hilang. Kenapa? Karena naruh motornya dia, astagfirullahaladzim. Untung hilangnya di sekolah. Kalau hilangnya di bar, kalau hilangnya di tempat karaoke, apa kata dunia? Jadi satu motor hilang di sekolah, satunya hilang di masjid, satunya udah 3 hilang, alhamdulillah. Tapi Allah ganti yang lebih dari itu, alhamdulillah. Kembali, komitmen awal saya sudah bangun dengan istri. Saya bilang, Bu, saya mau berhenti jadi pegawai negeri ya, supaya konsentrasi kusuk dagangnya. Jangan deh ya, sayang. Ya udah, kalau gitu. Nah, korupsinya seperti itu. Kok bisa dagang? Itu kan pertanyaannya. Gimana bisa dagang? Pegawai negeri punya duit dari mana? Gak punya duit, Bu. Gaji pensiun sekarang saya itu 5 juta lah kurang lebih, alhamdulillah. Separohnya saya kirim ke yayasan, alhamdulillah yayasan kita. Separoh lagi saya kirim ke Gajah. Sisanya ya itu aja yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Ya. Kembali, bagaimana bisa dagang? Saya ambil barang dari orang lain, Bu. Saya jual tuh. Sehari 2 hari saya setor duitnya. Ya saya ambil lagi barangnya. Berjalan 1 tahun. Sudah 1 tahun, bisa tuh dagang. Bisa ngejual. Cuman nggak bisa beli. Modalnya belum punya. Gimana caranya? Pinjam.
Jadi lamun ayat satu kegiatan yang memang sudah menguntungkan, sudah pasti menguntungkan, ada hasilnya, boleh pinjam. Yang tidak boleh pinjam itu rek kawinan nginjem duit kapan naik tantong. Oke, apa lagi saya sampaikan? Ada hal lain yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Tadi alhamdulillah ya, momentum untuk membuka diri dalam ukhuwah. Berarti selama ini emang tertutup? Tidaklah, ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita mengamanatkan yang pertama, ya, 3 hal, ya. Dalam membangun ukhuwah ini ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basoriyah atau ukhuwah insaniyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang erat yang dibangun karena nilai-nilai Islam, dengan alasan nilai-nilai Islam. Ya, seperti hari ini kita melakukan kegiatan, ya, saudara-saudara kita dari manapun, siapapun kita undang untuk hadir dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah. Dan sekali lagi, membangun ukhuwah Islamiyah ini adalah wajib. Makanya diamanatkan melalui anggaran rumah tangga Syarikat Islam Indonesia adalah membangun persatuan umat yang kokoh. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah, ya, membangun persaudaraan yang erat, yang kuat, ya, karena sebangsa dan setanah air. Ini yang sangat terasa kalau kita ke luar negeri, Pak. Kalau kita ke luar negeri ketemu dengan sesama orang Indonesia, oh, Anda dari mana? Padahal macam tenaga pagi karena kapangan. Tapi nyaan ya tak? Asa dulur, ya, persaudaraan watoniyah. Ya, ini penting. Ya, oleh karena itu ini juga diamanatkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pada bab 4 pasal 4. Ya, Syarikat Islam Indonesia teristimewa berusaha menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai proklamasi 17 Agustus 45. Apa nih yang dijiwai proklamasi 17 Agustus 45? Ternyata di situ ada makna memperjuangkan dengan cara yang revolusioner. Ada kalimat itu tuh. Untuk membangun persatuan. Untuk membangun kesejahteraan. Untuk membangun keadilan. Ini. Atau dalam bahasa lain, ya, membangun nasionalisme yang sungguh-sungguh, cinta tanah air yang tanpa batas, dalam arti perbedaan bukan karena perbedaan suku, bukan perbedaan agama, tapi ini yang perlu hati-hati tadi, ya, kaitannya dengan memilih wadah. Yang kedua, memilih ideologi. Tadi unsurnya sudah disebutkan, N, K, L dalam bentuk
I-nya pakai imperium. Dia pakai imperium. Kenapa? Karena imperium ini yang mampu menguasai dunia, nilai yang tidak terkalahkan. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang tertinggi. Mau milih yang mana tuh? Yang N tadi sudah diuji. Ya, yang N sudah diberikan kesempatan pertama. Kan? Sudah diberikan kesempatan kedua, sudah diberikan kesempatan ketiga. Kalau yang K ini, yang K, tahu K, kalium. Yang kalium ini sudah dilarang. Ya, yang kalium ini sudah dilarang. Yang dilarang siapa? Orangnya. Ideologinya tidak dilarang. Maksudnya dia tetap masih hidup. Maka disebut laten. Hari ini ke seluruh posisi, ke seluruh pelosok, ke seluruh lapisan masuk tuh ideologinya, sehingga kita terlena dengan itu. Organisasinya sudah dilarang, orang-orangnya juga sudah dilarang, tapi ideologinya nggak bisa tuh dimatikan. Hari ini yang mengendalikan itu mereka, sampai mereka katakan, aku bangga menjadi anaknya. Itu guys, benar, pokoknya mah itu catatan. Ya. Oke. Ya. Tetapi satu catatan, ternyata ketika I itu berjalan sendiri dalam perjalanan belum berhasil. Jadi tetap harus berkolaborasi dengan N. Ini yang pelajaran yang saya pikir perlu diidikan ya. Ya. Tengok apa sih politik Islam itu? Ternyata politik Islam itu tidak lain adalah mengelola negara dengan kekuasaan menuju ke arah yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Siapa? Bagaimana? Ternyata kembali kepada nilai-nilai Islam. Oke? Kembali kepada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berada di sini dalam wadah yang benar dengan tuntunan yang benar untuk mencapai mardotillah insyaallah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak berada pada wadah yang benar, pada jalur yang benar, seperti tadi saya sampaikan di awal, berakhir dengan kecewa. Hari ini mereka di barat itu lagi bingung. Rek cicing bae era, rek dihancurkan hukum era, ngerasa ulang tete bener. Tapi dah gengsi, angges lah hancurkan bae. Padahal teng cek batur kata kumaha. Hari ini yang terjadi seperti itu. Ya, oleh karena itu hari ini seluruh umat manusia yang tadi kita sebut sebagai era globalisasi itu sedang mencari kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki tidak lain adalah al-haqqu min rabbik. Ya. Yang terakhir tadi disampaikan, la islama illa bil jamaah. La jama'ata illa bil imamah. Tidak ada jamaah ketika tidak ada imam. Tidak ada kepemimpinan. Ya, tidak ada kepemimpinan, tidak ada artinya seorang pemimpin manakala tidak ada ketaatan. Dan ketaatan itu tidak ada ketika tidak ada baiat, janji setia, membangun komitmen. Bahkan ada satu keterangan yang tidak terikat di lehernya baiat, maka dia bukan dari golongan. Alhamdulillah, setiap kaum, setiap anggota Serikat Islam Indonesia itu ya diawali, diikat ya dengan baiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Duanya dalam kesempatan ini itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum di ini tadi ada yang terlewat ya, untuk membangun ukhuwah itu ada 4 langkah. Pertama, ta'aruf, saling mengenal, jadi kenali betul-betul ya, dia lawan apa kawan, hati-hati. Sekarang kadang-kadang susah untuk menemukan siapa lawan siapa kawan ya, tapi ketika tuntunannya Al-Quran dan Sunnah, itu adalah saudara kita ya. Jangan dicibir, jangan dihinakan, zalim kita menghinakan mereka. Kenapa? Tadi yang harus terus kita bangun adalah persatuan umat ya. Kemudian yang kedua itu ta'afum, saling memaklumi, saling memahami ya. Ini penting nih. Jadi kalau kita tidak paham, jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan terjerumus tuh ya. Pahami dulu betul-betul pada satu permasalahan ya, baru kita dukung, gabung ya. Nah, kemudian berikutnya ta'aruf, ta'apun, kemudian takapul, itu juga penting ya. Takapul itu untuk saling berbagi ya, saling melengkapi, saling ya berbagi dalam kesulitan, berbagi dalam penderitaan ya, barangkali seperti itu. Jadi ya, sebelumnya itu ada saling tolong menolong ya. Ada 4 langkah itu ya. Jadi ta'aruf, ta'apun, ta'awun, dan takapul ya. 4 langkah untuk kita dapat melakukan ini. Kemudian tadi kita berjamaah ya, pastinya kita tidak akan bisa berjamaah tanpa seorang imam ya. Tidak ada imam ketika kita tidak ada ketaatan, dan tidak ada ketaatan ketika tidak ada bayat. Alhamdulillah semuanya kita sudah lengkapi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Hanya itu dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan ya. Apapun itu, kebenaran semuanya datangnya dari Allah, dan kesalahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.